susah banget ini, Mbak. Smart viewers, terima kasih masih bersama aku Widi Dwinanda tentunya di Smart Living, Be Smart for Your Life. Nah, kalau tadi seorang laki-laki di sebelah saya, seorang interior designer, kalau sekarang ada berubah jadi seorang perempuan, yaitu Mbak Arli. Siapakah gerangan? Dia adalah pemilik dari atau owner dari produk yang namanya Arli Craft. Kira-kira seperti apa sih kreasinya? Kita lihat dulu kali ya tayangan yang satu ini. Smart viewers, berbicara tentang kerajinan memang tidak akan pernah ada habisnya. Hampir setiap hari muncul ide kreasi baru dari beberapa pengrajin dengan berbagai bentuk dan bahan yang digunakan. Mulai dari bahan yang murah dan mudah didapatkan, hingga bahan yang tergolong mahal pun dapat dikreasikan menjadi kerajinan baru yang menarik. Salah satu kerajinan yang menggunakan bahan murah dan mudah ditemukan di sekitar kita adalah kerajinan rajut. Kerajinan ini hanya membutuhkan keterampilan, benang rajut, serta jarum rajut yang biasa disebut dengan haken. Bermula dari ketelatenannya membuat kerajinan tangan, Arlik Sundari, salah satu pemilik usaha kreatif di bidang rajut, memilih peluang bisnis pada bahan yang mudah didapatkan ini. Dengan label Arli Craft, rajutan tangan dibuat dengan berbagai macam varian produk. Di antaranya adalah tas, pouch, bros, souvenir, topi anak, dan masih banyak lagi. Smart viewers masih penasaran dengan Arli Craft? Jangan kemana-mana, tetap di Smart Living, Be Smart for Your Life. Itu dia tadi tayangan yang memperkenalkan sebenarnya bikin apa sih kreasi dari Mbak Arli ini kan. Terus namanya tuh unik banget, Arli Craft. Kenapa namanya itu? Ya, Arlik itu pada dasarnya nama lahir saya. Nama Sejak saya lahir. lahir ke dunia namanya Arlik gitu. Tapi kenapa pakai K? Arlik itu biar kelihatan kalau Jawa. Oke, nah kalau misalnya Smart Viewers ngelihat di awal segmen yang tadi nih, itu kita sambil ngerajut gitu, dan aku juga belajar rajutan. Ini sebenarnya produk apa sih yang diproduksi oleh Arli Craft ini? Oh iya, ini untuk Arli Craft itu bikin pouch, bisa bikin pouch kayak ini, bisa juga ini kalau ini tapestry crochet ya namanya, karena dia ada pola-polanya, Nah selain Terus itu apa ada lagi yang lagi diproduksinya? nih, kalau ini namanya topi buat balita. Oke, ini semuanya berarti bisa dilihat nih, semua adalah hasil rajutan, tapi berbeda-beda bahannya. Iya. Sebenarnya bahan apa aja sih yang digunakan untuk membuat produk yang seperti ini, Mbak? Kalau yang ini kita pakai benang khas nilon, namanya khas nilon. Ini produk Indonesia. Kalau yang ini terus di sini, ini juga ada lagi Shawl. biasanya kan dipakai tuh kalau yang di Pinterest itu kan biasanya, terus nanti anak kecil buat foto kan pakai topinya, terus pakai Shawlnya. gitu. Oke, ini berarti juga produk Satu. balita ini ya? Balita lah, satu paket lah ya, ini satu set. gitu. Terus kalau ini kan bahannya sama, terus ini agak-agak beda, iya, ini bahannya agak ini, keras gitu. Ini tuh bahannya apa? Benang nilon. Benang nilon ini juga Indonesia punya. Iya dong, harus Iya Indonesia dong, banget ya. Indonesia banget ini juga. Ini awalnya gini, Mbak. Oh, Awalnya gulungan kayak gini, terus kita rajut lah kayak tadi Mbak bikin. dirajut tapi dengan variasi warna yang beda ya. Terus ada apa lagi nih? Ada berapa macam benang sih sebenarnya yang digunakan, Mbak? Terus ini katun. Ini benang katun. Jadi benang katun itu bisa buat slipper, tapi ini belum selesai teliti ya. Iya. Ini jadi nanti kalau buat slipper ini pertama bikin kotak gini. Terus habis itu nanti dijahit. Dijahit di sininya. Terus nanti ini dikerut gini. Dijahit. Terus dibalik, udah jadi slipper. Ini sebenarnya idenya dari mana sih awalnya untuk membuat produk-produk yang seperti ini, Mbak? Pada dasarnya ini ya gitulah, balik lagi ke internet.
produknya balik lagi ke internet. Memanfaatkan yang namanya teknologi internet ya, Iya. browsing semuanya agar informasi dari banyak hal itu bisa kita manfaatin untuk Iya. sendiri juga gitu. Salah satunya adalah mungkin ilmu membuat atau merajut. Merajut, iya. Dasarnya kan banyak itu. Jadi nanti bikin rantai, terus nanti rantai kayak yang Mbak bikin pertama tadi, yang ini nih sisanya. Ini namanya rantai. Oke, tapi habis nggak itu jadi-jadi nggak dari tadi aku berusaha banget sebenarnya. Iya, itulah. Terus nanti ada beberapa variasi rajut gitu. Ya itu buat dasar-dasarnya nanti dirangkai jadi bisa kayak begini. Oke. Jadi kayak begini. Wow. Apa pots yang variasi ya? Variasi. Selain produk yang ada di sini yang kita lihat, bikin produk apa lagi sih jenisnya? Apakah sweater juga, atau juga tempat pensil, tas mungkin, Oh, semua jenis rajutan atau memang khusus untuk topi balita yang seperti itu? Ini berdasarkan pesanan, Mbak. Oke. Berdasarkan pesanan kebanyakan. Kalau stok ini kebetulan bikinnya yang untuk souvenir kayak gini. Oh, jadi yang ready stock adalah yang souvenir yang seperti ini. Ini nanti Ini kayak belum tempat dikasih, handphone iya, ya, atau boleh. dompet kecil seperti itu. Gitu ya, buat angpau nanti lebaran bisa. Wow, boleh juga nih, idenya tinggi. Iya, ini jadi kalau ini memanfaatkan limbah pabrik. Jadi pabrik itu kan ada sisa potongan namanya? Benang. Nah, kalau ini jadi kita gabung-gabung jadi dompet yang cantik. Wow, oke. Ternyata bisa juga bisa ya juga. memanfaatkan yang mungkin kita pikir limbah atau sampah yang nggak bisa dibuat apa-apa, ternyata bisa jadi barang yang baru yang juga lebih cantik ternyata. Nah, kan ini berdasarkan pesanan ya Mbak ya. Pernah nggak sih ada pesanan yang paling ribet? Alhamdulillah sih nggak pernah, Mbak. Jadinya ya masih baik-baik gitu. Yang baik-baik banget ya Baik-baik customer-nya banget. juga. Iya. Tapi kebanyakan mereka pesan apa dari Mbak? Pesennya Produk yang paling diminati? ganti-ganti sih, ada tas yang kayak gini. Oh, ini ada tas juga. Wah, keren banget nih. Iya, ini pesanan ini tapi belum terlalu selesai. jadi ya. Iya, tas ada juga yang udah sampai ke customer juga untuk dipakai gitu kan. Terus berapa lama sih yang harus dihabiskan untuk membuat satu produk dari yang paling gampang sampai yang paling susah? Kalau yang rajut itu biasanya itu bikin dulu banyak, misalnya ini lembaran kayak gini. Iya. Ini mungkin sehari bisa 2 atau 3 lembar gitu kan. Nanti hari selanjutnya baru finishing. Oh gitu, jadi bukan satu produk terus berapa hari, tapi benar-benar semuanya dulu dasarnya dibikin, gitu. lalu barulah dibentuk Iya. produk-produk yang diinginkan. Ya udah, berarti pertanyaannya, dalam sebulan berapa produk yang bisa dibuat sama Mbak? Pernah itu maksudnya piecesnya ya, itu bisa sampai 100. Wow, 100 dengan jenis yang beda-beda ya, ada tas, ada dompet, Iya. misalnya seperti itu. Tapi kebanyakan sih bros. Oke, Terus yang bros. buat souvenir juga buat bisa itu. Kalau untuk souvenir itu berarti ada minimal pesanannya dong, Oh Mbak? iya. Itu berapa Itu minimal pesanannya? pesanan itu 100. Oke, Tapi 100. misalnya ada teman-teman yang ingin bazar gitu, 50 juga kami layani. Oke, selain ini kan berarti produknya dibuat lalu dijual ya, kan karena ada yang mesen gitu kan. Terus selain untuk dijual, ada kegiatan lain nggak sih yang berhubungan dengan handicraft ini atau keterampilan tangan yang ini yang dibuat? Oh, Misalnya workshop atau workshop, apa? iya workshop kebetulan saya jemput bola, masih jemput bola dalam arti gini, saya kan ada blog itu www.dailyarlik blogspot.com. blogspot.com. Nah, yang itu jadi orang searching di situ ketemulah itu blog, Oke. terus nanti calling saya. Nah, lanjut nanti kita janjian waktunya kapan gitu. gitu. Nanti saya datengin tempatnya. Oh gitu, Atau- jadi terbuka untuk siapapun ya yang terbuka mau untuk belajar. siapapun, iya. Ada batasan usia atau batasan orang nggak? Enggak ada batasan usia. Dia mau 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 di rumahnya sendiri mana atau aja. berapa orang Enggak kayak ada gitu-gitu. batasan, ya. Oke, ternyata seperti itu. Nah, kalau smart viewers yang mau
juga ikut workshop atau mungkin memesan kalau nggak punya waktu untuk belajar mungkin ya, mau pesan sesuatu yang berhubungan dengan rajutan ini, kemana sih pesannya Mbak? Ke Facebook, Mbak. Ke Facebooknya. Bisa. Facebooknya Arli Sundari. Arli spasi Sundari. Itu pakai K nggak Arli? Pakai. Oh, ya. Arli Arli spasi Sundari itu Facebooknya. Iya. Lalu kalau Instagram atau segala macam yang media sosial lainnya? Instagram sama namanya. Aha. Tapi kalau Instagram nggak pakai spasi. Oke. Arlik Sundari. Arlik Sundari tanpa spasi itu untuk Instagramnya. Kalau Twitter nanti ke Arli_Sundari. Arlik _Sundari. Sundari. Berarti udah ada 3 media sosial yang juga bisa menghubungkan smart viewers yang ada di rumah untuk memesan ataupun mungkin mau belajar sama Iya, Mbak Arlik ya. boleh. Aku juga mau nyoba dong karena tadi aku merasa belum berhasil Mbak. Oh, iya, Berarti boleh dong. Iya, boleh. Nah bahan-bahannya juga udah ada di sini, tapi kita nggak lakuin sekarang juga. Tapi setelah yang satu ini, makanya tetap saksikan Smart Living, Be Smart for Your Life.